Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Teman-teman sekalian yang ada di Bukit Lebah maupun yang ada di rumah atau dimanapun berada, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita selalu diberikannya kenikmatan yang sangat banyak sehingga kita tidak akan pernah bisa mampu menghitungnya. Kemudian salawat dan salam untuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut dari istiqamah hingga hari zaman. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Baik, kita hari ini masih melanjutkan tema tentang keikhlasan. Tapi hari ini saya akan memberikan sisi pandang yang berbeda. Implementasi ikhlas dalam kehidupan modern. Jadi saya beri judul keikhlasan dalam daerah modern saja. Dan nanti di akhir saya akan menyampaikan hubungannya dengan kesehatan mental maupun fisik. Baik. Prinsip dasar ikhlas di era modern, era kita hari ini. Ikhlas di masa kini berarti menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam setiap aktivitas. Meskipun aktivitas itu berada dalam dunia modern yang serba publik, terukur, dan kompetitif. Selamat memahami. Ikhlas tidak berarti menjauhi dunia, melainkan mengisi dunia dengan orientasi akhirat. Bahasa dulunya itu dunia sebagai ladang menuju akhirat. Ini kan cuma bahasanya aja diubah agak aneh. Jadi dunia kita jadikan sebagai sarana untuk menggapai akhirat. Dulu ada yang mengatakan, kalau sayang dengan harta, maka bawa harta itu ke akhirat dengan disedekahkan, bukan dengan disimpan. Yang kedua, ikhlas dalam dakwah dan kepemimpinan umat. Bagian A-nya dakwah. Hadis dasar, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Ya, hadis ini seberapapun kemampuan kita punya kewajiban untuk menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Seorang dai modern, baik ustadz, influencer, penulis, konten kreator Islam,
Karena bahasa modern sering diuji dengan popularitas dan pujian publik. Nah, ini ya yang bisa menghancurkan hatinya menjadi tidak ikhlas. Karena biasanya yang namanya konten kreator kan dia ingin banyak apa namanya viewer ya, viewer apa satunya lagi sub. Susah saya ngomongnya, tahu tulisannya tapi susah ngomongnya. Resikonya seperti itu karena memang tuntutan ikhlas menuntut agar setiap aktivitas dakwah diniatkan untuk mencari ridha Allah, bukan followers, likes atau donasi. Nah, kan itu sudah biasa di dunia digital hari ini, mencari banyak follow. Ini bisa jadi dalam menyampaikan dakwah itu atau menyampaikan ilmu itu sangat berhubungan ketika hati tulus atau ikhlas akan berdampak kepada para pendengarnya. Kalau saya membahasakannya itu karena hati kita itu seperti antena dan magnet sekaligus, maka frekuensi keikhlasan itu akan terpancar dan akan ditangkap oleh para audiens atau para pendengar. Kalau istilah orang zaman dulu itu istilahnya kalau orang ceramah itu nggak ada rohnya. Jadi kalau dia nggak ikhlas maka seperti hambar. Secara ini hati yang menangkap, bukan berdasarkan penilaian luar. Jadi ikhlasnya si dai tadi akan berdampak kepada mad'unya atau yang audiens dia ketika dia ikhlas. Meskipun dia hanya menyampaikan sedikit. Seperti itu mungkin maksud yang beliau sampaikan. Jadi ikhlaslah yang akan menentukan. Aplikasi praktisnya menjaga niat setiap kali membuat konten atau ceramah. Ini berarti buat saya nih ya. Buat orang yang suka di muka. Jadi ini berarti saya menasihati diri saya sendiri. Atau teman-teman yang, tapi kita semua akan diminta di muka. Belajar. Menolak eksploitasi agama untuk kepentingan politik atau materi, ya, itu terjadi banyak di luar sana dan saya sering mendengar. Jadi mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik atau bahkan materi. Jadi akan dibalut secara manis tapi ujung-ujungnya sama. Ya itu kasar-kasarnya seperti itu. Tapi kan di hadapan publiknya nggak seperti itu. Dibalut dengan indah. Mengukur keberhasilan dakwah bukan dari jumlah penonton, tetapi dari keistiqomahan dan manfaatnya. Nah, kalau kita melihat dai kampung, itu biasanya beliau istiqomah. Meskipun dikit jumlahnya di musala, di masjid, kadang 2-3 orang saja yang hadir, tapi dia tetap istiqomah. Nah, itulah beda yang cari follower tadi. Kalau melihat kayaknya nggak rame deh, nggak jadi dah. Yang kedua, pemerintahan dan kepemimpinan. Hadis dasar, pemimpin adalah pengurus rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pimpinan yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu hadisnya. Dalam konteks pemerintahan modern, ikhlas berarti memimpin bukan karena kekuasaan, tetapi karena amanah. Hari ini terbalik. Jadi untuk kekuasaan, bukan untuk amanah. Dan itu diperebutkan. Kita di sini nggak perlu berebut kursi, pilih sendiri aja.
ya kan? Atau duduk aja lesehan semua, nggak usah pakai kursi. Pemimpin yang ikhlas mengutamakan kemaslahatan publik daripada keuntungan pribadi atau golongan. Nah, itulah yang terjadi. Saya pernah nanya terkait kemaslahatan publik jalanan. Kan kita tahu sama tahu di jalan kita itu di mana-mana tambal sulam kan. Seperti baju yang nggak beres-beres selalu banyak tambalan. Bahkan banyak yang jalannya tertawa, terbahak-bahak. Ya, itu kan jalanan tertawa namanya. Terengang jalanannya. Padahal Sayyidina Umar mengatakan ketika beliau memimpin, kata beliau, kalau ada wanita yang terperosok di jalanan di wilayah kekuasaan beliau, maka beliau khawatir itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau pemimpin hari ini mengambil pedoman seperti itu, maka kita ya indah. Jalanan nggak seperti yang sekarang ini. Yang sekarang itu kan ya rahasia umum sudah. Itu dijadikan bahan mata pencaharian. Bahasa bahasa anehnya itu gitu. Produk dibikin cepat rusak supaya orang cepat beli lagi. Saya pernah nanya, kata saya jalanan itu bisa nggak dibikin seperti jalanan apa seperti landasan pesawat, seumur umur nggak bakal rusak. Kan kuat ya jalanan apa landasan pesawat itu kuat kan, seumur umur nggak bakal rusak itu kalau dibikin di jalanan raya. Tapi jawabannya yang pasti kayak gini, nanti nggak ada lagi pekerjaan teman-teman di ya di situ deh, kehilangan proyek. Nah, bagi-bagi apalagi deal-dealannya dengan oligarki, nah udah selesai masalahmu. Ini kan contoh klasik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkenal menolak hidup mewah, bahkan memadamkan lampu negara ketika urusan keluarganya. Jadi karena urusan keluarga, beliau padamkan tuh lampu. Bentuk keikhlasan dalam amanah publik. Nah, sampai ke situ menjaganya seorang khalifah dan ini terkenal. Beliau memerintah cuma 2 tahun setengah dan itu makmur, bahkan nggak ada yang menerima zakat, cuma 2 tahun setengah, luar biasa kan. Nah, itu kita perlu cari tahu nanti karena nanti juga sebentar. Aplikasi modern menghindari konflik kepentingan ya tadi antara kepentingan pribadi golongan, membangun sistem transparan dan adil tanpa pamrih. Nah, ini yang nggak ada. Jadi kalau zaman Sayyidina Umar itu dalam pemerintahan itu transparan. Jadi rakyat boleh mengkritisi kebijakan pejabat. Jadi ketika dia bikin kebijakan, itu rakyat bisa mengkritisi. Hari ini boro-boro mengkritisi, bisa hilang tuh. Minimal buzzernya yang haternya yang nanti diguduk rame-rame ke akunnya. Yang ketiga, menganggap jabatan sebagai ladang ibadah bukan kehormatan. Jadi amanah. Makanya salafus saleh itu kalau diberi amanah ada yang pingsan. Bahkan minta bukan diberi selamat, congratulations, bukan. Tapi diberi bela sungkawa. Jadi bukan diberi jabatan itu bukan ya, selamatan kita membeli kambing. Nah, bukan seperti itu. Karena beban, amanah itu beban. Amanah yang langit dan bumi menolak. Kita manusia ternyata mau menerima. Yang ketiga, ikhlas dalam dunia pendidikan dan keilmuan. Hadisnya, barang siapa menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama, atau menandingi orang bodoh, atau mencari perhatian manusia, maka dia di neraka. Saya ulangi,
Barang siapa menuntut ilmu, mencari ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama, menandingi orang bodoh, atau mencari perhatian manusia, maka dia di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah, statusnya hasan. Dalam dunia akademik modern sering mendorong pencarian pengakuan, gelar, publikasi, dan ranking. Itu yang banyak. Apalagi udah S1, S2, makin naik tuh dadanya, makin besar gaya jalannya. S3, apalagi udah profesor, makin besar. Itulah jebakannya. Tapi orang zaman dulu, satu orang bisa menguasai banyak bidang. Bahkan itu kalau hari ini profesor semua itu. Dia bisa bidang matematika, fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Tapi sekarang udah dibikin parsial semua. Ilmu tanpa niat yang lurus akan kehilangan keberkahan dan pengaruh rohani. Yang tadi, jadi keikhlasan itu yang bikin keberkahan ilmunya. Imam Syafi'i berkata, ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang niatnya bukan karena Allah. Wa nurullah la yahdi lil 'asi. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Ini maksudnya. Jadi ilmu tidak akan diberikan kepada orang niatnya bukan karena Allah. Menulis dan meneliti dengan orientasi kemaslahatan umat. Itu aplikasinya. Jadi hari ini mungkin di antara kita ada yang lagi sedang membuat fikih. Ini kemaslahatan umat, ini orientasinya. Mencari yang paling mendekati kebenaran. Mengajar bukan hanya mentransfer ilmu, tapi menanamkan adab dan iman. Jadi hari ini itu lebih banyak mentransfer ilmu, bukan menanamkan adab dan iman. Itu yang hilang sebenarnya hari ini. Jadi kalau hanya mentransfer ilmu, hari ini di Google banyak, AI gampang. Tapi menanamkan adab itu nggak bisa si AI. Apalagi si Google. Yang sekarang siapa lagi? Banyak sekarang. ChatGPT. Jadi yang nggak ada itu menanamkan adab dan iman, karena itu perlu figur, perlu teladan. Menolak manipulasi akademik demi karir. Ini banyak. Orang ikhlas nggak perlu itu. Yang keempat, ikhlas dalam profesi dan kehidupan sosial. Dunia kerja. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang ketika bekerja ia menyempurnakannya. Ini bahasanya menyempurnakan itu ihsan. Ihsan itu artinya profesional, bertanggung jawab. Jadi Allah mencintai orang yang ketika bekerja dia menyempurnakannya, maksudnya secara total, bertanggung jawab. Bahasa lainnya berdedikasi. Dia sepenuh hati bekerja. Allah mencintai orang seperti itu. Riwayat dari Al-Baihaqi, riwayatnya hasan. Maknanya, ikhlas di tempat kerja bukan sekedar disiplin, tapi menyadari bahwa bekerja juga ibadah. Saya pernah dapat hadis nggak salah. Nanti Ustaz carikan ya. Jadi ada dosa yang tidak diampuni Allah kecuali dengan lelahnya bekerja. Ada hadisnya, Ustaz. Saya pernah dengar seperti itu. Ada dosa yang nggak diampuni Allah kecuali dengan lelahnya bekerja.
Cuma saya ini kan lemah urusan mencari dalil-dalil itu. Saya cuma ketika dapat hadis saya cuma ingat isinya, bukan redaksinya. Jadi setiap usaha mencari nafkah halal dengan niat menghidupi keluarga dan menghindari maksiat bernilai ibadah. Di sini kita udah lengkap semuanya, menghindari maksiat di luar sana. Beruzlah di sini itu kita udah nilai ibadah beneran itu. Aplikasinya niat kerja untuk memberi manfaat, bukan sekedar gaji. Kalau di sini pujian, pengakuan. Menolak korupsi, suap atau manipulasi laporan. Ya kalau manipulasi laporan ini namanya yang apa, asal Bapak senang. Apa singkatannya? ABS ya. Asal Bapak senang. Nah, itu sering itu terjadi. Itu kalau teman saya yang di birokrat itu bilangnya kayak gini. Namanya metode belah bambu. Metode belah bambu itu yang di bawah diinjak, yang di atas diangkat. Jadi untuk menaikkan derajat kita itu kita injak teman kita yang di bawah, kita angkat atasan kita. Dipuji, disanjung, dijilat. Penjilat namanya. Bersyukur atas hasil kerja sekecil apapun. Jadi sekecil apapun hasil kerja tetap harus disyukuri. Dunia sosial dan aktivisme di dasar barang siapa menolong saudaranya Allah akan menolongnya. Ini jadi panduan kita semua. Jadi kalau mau kita ditolong Allah, maka tolonglah saudara kita yang dalam kesusahan, kesulitan dan seterusnya. Ini standar kita. Jadi Allah akan menolong kita ketika kita menolong saudara kita yang sedang kesusahan. Kalau tidak di dunia, maka itu akan terjadi di akhirat. Aktivitas sosial, penggerak kemanusiaan, relawan diuji oleh sorotan media dan lembaga. Jadi ketika ada disorot media itu harus hati-hati. Hebat kamu ya. Banyak punya aktivitas kemanusiaan, di mana-mana kau punya. Itu pujian-pujian itu mengerikan. Ikhlas berarti tetap berbuat baik meski tidak diketahui atau dihargai. Jadi mau diketahui atau tidak, mau dihargai atau tidak, tetap dia bekerja. Itulah yang ikhlas. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, sembunyikan amal baikmu sebagaimana kamu menyembunyikan aibmu. Jadi sembunyikan amal baikmu sebagaimana kamu menyembunyikan amal aib kamu sendiri. Yang kelima, ikhlas dalam kehidupan pribadi dan spiritual. Pertama, ibadah individu. Ikhlas berarti beribadah karena Allah semata, bukan karena kewajiban sosial. Salat malam tanpa diketahui orang lain. Kalau kita di sini, kita sedang belajar. Jadi kita berjamaah itu sedang belajar, sedang proses. Ketika sudah jadi, nggak perlu lagi disuruh-suruh, nggak perlu lagi dipaksa-paksa. Karena di awal saja pemaksaannya supaya kita terbiasa. Karena kalau sudah terbiasa, maka otomatis nanti bangunnya otomatis, mengerjakannya sudah otomatis. Sama lah seperti kita belajar menyetir. Itu pertama kan terpaksa, dipaksa untuk bisa. Setelah bisa, otomatis dia nanti. Bersedekah diam-diam. Jadi nggak perlu gembar-gembor, sedekah saja. Berdoa hanya kepada Allah tanpa berharap citra menjadi orang saleh. Yang kedua, dalam kesabaran dan ujian. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang bersabar. Quran surah Ali Imran ayat 115. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang sabar. Maknanya ikhlas membuat seseorang tabah dalam ujian karena yang ia cari bukan hasil duniawi,
melainkan ridha Allah. Bahasa lainnya, Allah menilai proses bukan hasil akhir. Jadi prosesnya yang menyulitkan itu yang dinilai, bukan hasil akhirnya, bukan. Yang keenam, ini yang terakhir, perspektif psikologi dan kesehatan jiwa. Dalam psikologi Islam modern, ini silakan lihat karya Malik Badri. Ikhlas menumbuhkan kesehatan spiritual karena mengurangi tekanan sosial dan ego. Tekanan sosial itu berdasarkan kata orang. Kalau ego itu berbagai macam keinginan-keinginan, nafsu. Orang ikhlas lebih tenang, tidak terikat dengan pujian, dan tidak kecewa pada hasil dunia. Jadi orang ikhlas lebih tenang karena tidak terikat dengan pujian dan tidak kecewa dengan hasil dunia. Jadi istiwa, sama. Mau dipuji, mau dihina, dia sama saja. Mudah diucapkan, praktiknya silakan buktikan sendiri. Dari sisi medis, keikhlasan mengurangi stres karena hati tidak tergantung pada pengakuan manusia. Jadi kalau sudah ikhlas, jadi enggak itu mengurangi stres. Karena kalau kita stres berarti kita ada keinginan-keinginan yang belum tercapai. Nah, kita bahas lebih dalam. Ini dari 3 sisi, medis, psikologis, kemudian teologis Al-Quran, dan yang ketiga keselarasan antara keduanya. Yang pertama secara medis dan psikologis. Ikhlas, ketulusan hati, penerimaan tanpa beban. Secara psikologis sangat erat kaitannya dengan ketenangan batin dan keseimbangan hormon tubuh. Yang pertama hormon positif, endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitin. Nah, kalau bingung dengan kata-kata yang 4 macam ini, numpang lewat telinga kanan, teruskan ke telinga kiri saja. Jadi hormon positif, endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitin. Ketika seseorang menerima keadaan dengan lapang dada, tidak dendam, tidak kecewa berlebihan, otak akan melepaskan hormon yang menenangkan. Sebentar, sebelum diteruskan. Hormon positif inilah yang menyebabkan sel kanker dan tumor itu jadi mati. Jadi ya sebenarnya orang kena tumor maupun kanker, inilah obatnya sebenarnya, hormon positif, endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitin. Kasar-kasarnya seperti ini. Ketika kena kanker tumor, obatnya adalah kebahagiaan. Sedangkan makanan tumor dan kanker itu adalah rasa kecewa, sedih, dendam, dan seterusnya. Itulah makanan tumor dan kanker. Jadi otak melepaskan hormon yang menenangkan tadi. Yang pertama endorfin. Itu fungsinya meredakan nyeri, menimbulkan rasa bahagia. Jadi rasa bahagia mengeluarkan hormon endorfin. Itu mengurangi rasa nyeri. Saya pernah menceritakan kan, orang yang dari dokter ahli bedah, beliau puluhan tahun meneliti orang yang ikhlas, lapang dada, itu darahnya ketika di bedah, darahnya nggak banyak. Ini bagian dari ini, meredakan nyeri itu. Kemudian dopamin dan serotonin menumbuhkan perasaan puas dan tenang. Atau dibalik, perasaan puas dan tenang itu menghasilkan hormon ini, hormon dopamin dan serotonin. Serotonin itu bikin kalau orang tidur nyenyak. Jadi kalau mau tidurnya nyenyak, hormon serotoninnya harus ada. Hormon serotonin itu munculnya di jam 9 sampai jam 12 malam saja. Makanya kita menguap di jam itu.
Orang penyakit parah wajib tidur di antara jam 9 sampai jam 12 malam. Yang penyakit parah. Kemudian yang ketiga oksitosin. Nah, memperkuat rasa kasih dan kepercayaan. Nah, saya kurang tahu yang ini ya. Ini mengapa orang yang ikhlas sering tampak lebih damai, sabar, dan wajahnya berseri. Karena tubuhnya secara nyata bereaksi positif terhadap kondisi mental yang tenang. Itu jadi secara fisik, secara psikologis, kesehatan berdampak sekali. Yang kedua, sebaliknya hormon stres. Hormon stres itu kortisol sama adrenalin. Ketika seseorang tidak ikhlas, hatinya diliputi kecewa, iri, atau marah, sistem tubuh menganggapnya sebagai ancaman. Maka, hormon kortisol dan adrenalin jadi meningkat. Ketika hormon kortisol dan adrenalin meningkat, maka efek berikutnya detak jantung dan tekanan darah jadi naik. Ketika itu terjadi semua, maka imunitas melemah. Jadi ketika hormon kortisol dan adrenalin meningkat secara berlebih, detak jantung naik, tekanan darah naik, imunitas pun jadi melemah. Ketika imunitas melemah, maka mudah terserang penyakit. Rumusnya seperti itu. Yang selanjutnya, gangguan tidur dan depresi bisa muncul. Nih, di antara tanda orang darah naik itu gangguan tidur, susah tidur. Jadi kalau orang darah tinggi, tekanan darah tinggi itu gejalanya susah tidur. Kalau orang darah rendah, malah susah bangun, pengen tidur. Darah rendah dan anemia itu tandanya, salah satu tandanya selalu ingin tidur, susah dibangunin. Ketawa apa ketawa? Jadi itu tanda yang muncul. Maka kalau yang orang tekanannya naik itu nanti yang muncul apa, susah tidur itu apa namanya? Lupa saya. Lupa. Anemia itu ingin tidur. Apa namanya? Lupa. Jadi secara medis itu disebut stress hormon imbalance. Susah benar. Jadi hormon yang tidak seimbang. Dan sudah banyak penelitian yang membuktikan efeknya terhadap tubuh. Yang kedua, secara teologis sesuai surah Yunus ayat 62 sampai 64, Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira di kehidupan dunia dan akhirat. Ternyata ini kesimpulan saya dulu. Tidak takut dan tidak bersedih adalah ciri ketenangan batin, hasil dari keimanan dan ketakwaan. Dua hal yang tidak mungkin sempurna tanpa keikhlasan. Jadi tidak takut dan tidak bersedih adalah ciri ketenangan batin. Dua hal yang tidak mungkin sempurna tanpa keikhlasan. Jadi keikhlasan itu buahnya. Busyra fil hayati dunia, berita gembira di dunia, bisa ditafsirkan sebagai ketenangan hati
dan kebahagiaan batin, bukan hanya materi. Karena kebahagiaan batin dan ketenangan itu lebih di atas materi. Tidak bisa dibeli. Kalau ada yang bisa beli ketenangan jiwa, banyak yang beli. Oligar itu pengen beli, tapi nggak bisa. Orang-orang kaya itu mereka pengen sebenarnya membeli kebahagiaan. Orang petani itu tidur dimanapun bisa, tenang dia hidupnya. Mau tidur di sawah juga bisa, karena hidupnya tenang. Itu yang bikin mereka ngiri, nggak bisa dibeli itu. Para ulama seperti Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa berita gembira dunia termasuk penumbang. Kemudian ketenangan hati dan mimpi baik. Nah, masuk nih mimpi baik. Tanda hati yang bersih dan ikhlas. Jadi husnudzan dan ikhlas. Jadi husnudzan ikhlas. Jadi bisa dibalik. Terakhir keselarasan spiritual dan medis. Jadi antara ayat tersebut dengan penjelasan medis modern tadi benar dan selaras. Ini tabelnya saja. Silakan dibaca. Agak padat ya. Tapi sudah saya jelaskan tadi dan waktu kita sudah selesai. Semoga kita diberikan Allah taufik dan diberikan Allah keikhlasan. Karena hati kita itu milik Allah, maka kita harus selalu berdoa untuk mendapatkannya dan kita berdoa untuk ditetapkan hati kita dalam agama dan kebenaran. Sebelum tutup, mari kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبلغت كلمة عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها